pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar dari lantai 7 Medan Merdeka Barat pada 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Alhamdulillah ada terkendali dengan tersediaan oksigen ini, dan kalau ada kelebihan bisa membantu kegiatan-kegiatan lain ini bisa disalurkan. Penanganan COVID-19 ini dari pandemi menjadi endemi. Kemungkinan kita tidak akan bisa menyelesaikan COVID ini secepat yang seperti yang kita bayangkan. Karena itu ada koreksi, dan nanti mungkin akan diarahkan ke penanganan yang sifatnya endemi. $80 ton oksigen untuk seluruh rumah sakit rujukan pasien COVID-19 tiba di Kalimantan Selatan. Sementara itu penanganan COVID-19 sudah bergerak dari pandemi menjadi endemi. Inilah warta berita selengkapnya hari Jumat 3 September 2021 bersama saya, Rizky Rustarto. Mengawali warta berita pagi hari ini kami sampaikan sekilas berita utama. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate atau yang biasa disebut dengan BOR di rumah sakit yang merawat pasien COVID-19 di ibu kota turun ke 15%. Sementara Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memutuskan untuk memperpanjang relaksasi restrukturisasi kredit perbankan selama 1 tahun dari 31 Maret 2022 menjadi 31 Maret 2023. Dari mancanegara, badai tropis Ida yang membawa hujan deras hingga memicu banjir dilaporkan menewaskan 9 orang di Amerika Serikat. Gubernur New York dan New Jersey menetapkan keadaan darurat di negara bagian masing-masing. $80 ton oksigen untuk memenuhi kebutuhan di seluruh rumah sakit rujukan pasien COVID-19 kembali tiba di Kalimantan Selatan. Bantuan dari Kementerian Kesehatan tersebut diharapkan mampu menambah stok oksigen di Kalimantan Selatan hingga 10 hari ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Aulia Rahman. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK kembali tiba di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Trisakti. Yang berkaitan dengan oksigen, hari ini kita kedatangan lagi bantuan dari Pasokan oksigen cair untuk Kalimantan Selatan kembali tiba di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kedatangan oksigen cair bantuan dari Kementerian Kesehatan ditinjau langsung Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur bersama Forkopimda, Ketua DPRD Kalsel dan juga tim Satgas COVID-19. Gubernur Kalimantan Selatan Sabiri Nur mengatakan sedikitnya 4 tangki oksigen berkapasitas 20 ton yang tiba di Kalsel atau sekitar 80 ton langsung didistribusikan ke sejumlah rumah sakit di Kalimantan Selatan yang kini sangat membutuhkan oksigen. Bantuan ini bisa menambah stok oksigen di Kalsel hingga 10 hari ke depan. Saya dapat laporan ini bisa bertahan 6-10 hari ya. Nah, mudah-mudahan. Tapi saya bisa juga sebelum itu tiba barang kita habis itu udah persiapan lagi. Ya. Jadi barang mau habis itu udah ready. Jangan sampai barang habis kita baru ready. Jadi barang mau habis kita udah ready. Ya harap begitu. Dan ini ternyata kita
alhamdulillah ada terkendali dengan tersediaan oksigen ini, dan kalau ada kelebihan bisa membantu kegiatan-kegiatan lain ini bisa disalurkan. Sementara anggota Satgas Oksigen Kalimantan Selatan, Mahyudi, menambahkan dalam kondisi normal, kemampuan ketersediaan oksigen di Kalsel sekitar 2.700 tabung. Dari jumlah tersebut sekitar 25% saja untuk rumah sakit. Namun beberapa pekan terakhir, pasokan oksigen diutamakan sepenuhnya untuk pelayanan kesehatan. Mudah-mudahan dalam vaksin ini sudah menurun pasien-pasien COVID-19 ini sakit dari 11.000 lebih sudah tinggal hanya 5.000 lebih, terus masih menurun dan produksi juga menurun. Kita tetap berharap kondisi ini, kata Paman tadi kan, semua kita bergotong royong agar protokol kesehatan kita terus laksanakan. 4 isotank oksigen berkapasitas masing-masing 20 ton yang diangkut kapal RCT dan tiba di pelabuhan Peti Kemas Banjarmasin tersebut memerlukan waktu perjalanan selama 12 hari. 2 pekan lalu, Kalsel juga telah menerima 80 ton oksigen yang didatangkan dari Konawe, Sulawesi Tenggara. Daerah Istimewa Yogyakarta kembali mendapatkan pasokan 600.000 vaksin yang akan disalurkan untuk mempercepat serapan vaksinasi baik dosis pertama maupun dosis kedua. Informasi selengkapnya kita simak dari Yogyakarta bersama Rosihan Anwar. Sudah lengkap semua, sudah ada ya, semua posisi. Kita nanti mengatur kegiatannya per kabupaten kota. Pemerintah pusat kembali menyalurkan vaksin COVID-19 ke daerah istimewa Yogyakarta, tidak hanya untuk mempercepat capaian, tetapi juga sekaligus memperluas cakupan akseptor vaksinasi. Sedikit berbeda dibandingkan biasanya, pendistribusian vaksin ini langsung disalurkan ke TNI Angkatan Darat. Letkol CKM Dr. Firni Sakita Ismayawati selaku Komandan Detasmen Kesehatan Wilayah Yogyakarta kepada RRI menyebutkan sebanyak 600.000 dosis vaksin Sinovac telah tiba sejak akhir Agustus lalu. TNI dan Polri akan bahu-membahu untuk memperluas cakupan vaksinasi seperti lewat kegiatan serbuan vaksinasi yang gencar dilakukan akhir-akhir ini dengan menggandeng kelompok masyarakat, institusi, pihak swasta ataupun perguruan tinggi. Perintah Panglima TNI itu target mestinya harus habis di akhir bulan September. Ya, jadi insya Allah nanti dengan kerjasama berbagai pihak ya, mulai dari Polri, Pemda, kemudian nanti pihak dari akademisi, bahkan swasta, mungkin kita libatkan juga bersama-sama menyelesaikan target-target. Sementara itu, salah satu terobosan yang dilakukan oleh aparat Polda Daerah Istimewa Yogyakarta diantaranya adalah dengan program vaksinasi Saomah. Kabidokes Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisaris Besar Polisi Isarifin menerangkan vaksinasi Saomah diluncurkan dengan melakukan vaksinasi kepada seluruh anggota keluarga, tidak hanya orang yang rawan ataupun rentan terpapar COVID-19. Konsep ini dikembangkan karena berkaca dari pasien berstatus OTG yang ternyata dengan mudah dapat menulari kerabat ataupun keluarga terdekat. Nah ini kan artinya nanti kan kayak pingpong yang atas ini tiap hari berinteraksi dengan penderita COVID, kemudian dia dia pulang karena sudah pada imun jadi dia OTG, nah akhirnya keluarga yang kena. Nah ini makanya target kita satu rumah divaksinasi semua, kemudian dia akan melebar ke satu RT, satu RW, satu kelurahan. Jadi kami gitu. Dari sasaran vaksinasi di daerah istimewa Yogyakarta yang mencapai sekitar 2.879.699 orang warga, untuk dosis pertama Yogyakarta telah mencapai 1.586.189 akseptor atau sekitar 55,08%. Namun untuk dosis kedua baru tercapai sekitar 677.825 orang akseptor atau 23,54% saja. Penanganan COVID-19 sudah bergerak dari pandemi menjadi endemik. Indonesia tidak dapat menyelesaikan wabah COVID secara cepat. Kunci utamanya adalah aman dari COVID-19, yakni percepatan vaksinasi dan juga tetap menggunakan protokol kesehatan dengan memakai masker sebagai upaya melindungi diri juga orang lain. Sebagaimana ditekankan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi saat kunjungan ke Solo kemarin. Muhammad Isan melaporkan selengkapnya.
Kita main gas rem kan, kalau pandeminya COVID-nya Menteri landai. Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi saat kunjungan kerja ke Solo Kamis siang menyampaikan bahwa penanganan COVID-19 sudah bergerak dari pandemi menjadi endemik. Artinya negara ini tidak mungkin menyelesaikan wabah COVID-19 secara cepat. Oleh karenanya dalam penanganan endemik ke depan sporadis seperti penyakit musiman, kadang terjadi dan kadang menghilang. Oleh sebab itu Menko Muhadjir mengatakan seluruh warga harus siap setiap saat dan patuh dengan protokol kesehatan, yakni memakai masker menjadi aktivitas yang sangat penting bahkan sebagai gaya hidup guna melindungi diri sendiri dan orang lain. Sudah mengarah kepada penanganan COVID-19 ini dari pandemi menjadi endemi. Kemungkinan kita tidak akan bisa menyelesaikan COVID ini secepat yang seperti yang kita bayangkan. Karena itu ada koreksi, nanti mungkin akan diarahkan ke penanganan yang sifatnya endemi. Jadi sporadis, kayak musiman, kadang-kadang terjadi, kadang-kadang tidak, dan terjadinya juga tidak merata, mungkin di tempat tertentu. Karena itu kita harus sudah siap setiap saat. Kita jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi pakai masker itu nanti harus menjadi bagian dari gaya hidup. Salah satu langkah dan penanganan virus corona ini menurut Muhadjir dengan percepatan vaksinasi menyasar seluruh masyarakat. Dianya meminta setiap kepala daerah agar tidak menyetop vaksin dan setiap datang harus segera dilakukan penyuntikan. Lanjut Muhadjir, stok vaksin saat ini terus mengalir baik beli dari negara lain maupun ada bantuan atas kerjasama bilateral. Selain itu menurut Muhadjir penanganan COVID-19 di wilayah Solo Raya ini menjadi gotong royong setiap daerah. Karena itu memang sudah benar, di sini harus dimaksimalkan betul vaksinasi untuk mempercepat penyelesaian kasus Solo Raya ini. Solo Raya kan termasuk kompleks ya, karena itu juga. Sementara itu sebagai upaya peningkatan ekonomis sesuai dengan arahan Presiden, lanjut Muhadjir harus dilakukan gas dan rem mengikuti ritme perkembangan COVID-19. Manakala pandeminya landai harus mulai mengakselerasi kegiatan yang menggeliatkan perekonomian. Mendampingi kunjungan kerja Menko PMK, Wali Kota Gibran Rakabuming mengatakan vaksinasi COVID-19 di Kota Solo terus dikejar meskipun sudah lebih dari 80%. Mengingat Solo pusat pergerakan masyarakat di aglomerasi Solo Raya, diharapkan arah kebijakan kepala daerah seirama gas dan rem untuk menggeliatkan perekonomian. Dalam raker dengan Menteri Keuangan, anggota Komisi 11 DPR Hidayatullah menyoroti APBN tahun 2022 agar tidak bergantung pada hutang. Seperti hutang 2.000 triliun pada APBN 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyebutkan pendapatan pajak terus menurun karena dampak dari pandemi COVID-19. Namun, APBN 2022 ditambah 992 miliar. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya. Untuk tahun 2022, mohon mendapatkan dukungan dari Komisi 11. Komisi 11 DPR melakukan rapat kerja dengan Menteri Keuangan membahas anggaran tahun 2021-2022. Menkyu Sri Mulyani mengusulkan tambahan anggaran 992 miliar rupiah untuk APBN tahun 2022 untuk membiayai kebijakan strategis khususnya penanganan pandemi. Usulan tambahan APBN 2022 senilai 992 miliar rupiah dengan total APBN tahun 2022 yaitu 44 triliun rupiah. Untuk tahun 2022, mohon mendapatkan dukungan dari Komisi 11 untuk memenuhi kebutuhan strategis ada 992 miliar 779.475.000 yang kami usulkan sehingga untuk anggaran Kementerian Keuangan 2022 menjadi 44 triliun 12 miliar 857.968.000. Sementara itu anggota Komisi 11 DPR Hidayatullah meminta optimalisasi penggunaan APBN agar berdampak signifikan pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya penuntasan penanganan pandemi. 2022 mau tidak mau sangat tergantung kepada hutang. Sementara dari sisi pendapatan, terutama dari pajak, kecenderungannya dari tahun ke tahun pengelolaan hutang waktu
Waktu itu kami berharap agar tidak terjadi silpa yang besar, tapi faktanya terjadi silpa yang sangat signifikan. Politisi dari fraksi PKS ini juga menyoroti APBN yang cenderung tergantung pada utang. Hidayatullah meminta APBN tahun 2022 agar tidak banyak bergantung pada utang seperti utang 2.000 triliun rupiah pada APBN tahun 2020. Kita beralih ke informasi lainnya. Pelaksanaan tes seleksi kompetensi dasar atau SKD calon pegawai negeri sipil CPNS 2021 resmi dimulai pada Kamis kemarin. Tahap awal ini akan berlangsung hingga Desember 2021. Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan-RB, Cahyokumolo menegaskan, penerimaan PNS atau ASN harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pihaknya mewanti-wanti kepada panitia pelaksana regional bahwa tidak ada korupsi, kolusi, dan nepotisme selama masa penerimaan abdi negara tersebut. Selain KKN, Cahyo juga mengingatkan kepada seluruh peserta dan orang tua, jangan sekali-kali menggunakan calo atau maklar agar lulus CPNS. Menurutnya setiap tahun kegiatan calo tersebut selalu ada, sehingga harus bisa diwaspadai dan dideteksi sejak dini. Cahyokumolo juga menegaskan pemerintah telah sepakat dengan menandatangani kontrak bahwa pelaksanaan penerimaan PNS dan ASN harus sesuai dengan aturan, mengingat antara jumlah kebutuhan dan jumlah peserta yang daftar sangat berbeda jauh. Dan pendengar, hari ini juga merupakan tes SKD hari kedua yang berlangsung di kantor Badan Kepegawaian Negara Regional Makassar. Sesi pertama diikuti oleh 100 peserta yang dimulai jam 7.30 waktu Indonesia bagian tengah dan dimulai dengan registrasi dan pengecekan suhu tubuh terlebih dahulu. Seperti apa situasi di lokasi saat ini? Segera bergabung bersama kami rekan Karnila Andi. Karnila, ya. Silakan informasinya. Ya, saya berada di kantor BKN Regional 4 Makassar yang berada di Jalan Pacarakan, Kelurahan Kecamatan Biringkan Raya Makassar. Dan untuk saat ini sendiri sesi pertama untuk tes SKD atau seleksi kompetensi dasar ini sementara berlangsung karena sudah dimulai sejak 1 jam yang lalu ya. Dan untuk proses tes ini sendiri sudah melalui proses yang cukup ketat yang dilakukan oleh pihak BKN. Untuk mengetahui lebih jauh tentang hal ini, saya sudah bersama Pak Kasubag Umum dari BKN Regional 4 Makassar, Pak Abdul Kaneng. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Ya, Pak Abdul Kaneng, ini kalau boleh dijelaskan sedikit, Pak, ini selain peserta yang otomatis seperti setiap tahunnya, Pak ya, setiap tes otomatis mereka harus mengenakan pakaian putih, hitam. Kemudian bagaimana, Pak, untuk lokasi tes, apalagi ini kan di tengah pandemi? Untuk lokasi kami sudah punya konsep sesuai dengan protokol kesehatan, mulai dari kesiapan, terus rekomendasi dari gugus COVID. Kami juga memiliki data-data tersebut, dan kami juga mewajibkan setiap peserta sebelum memasuki ruangan tes tetap cuci tangan, dan kami juga menyiapkan hand sanitizer dan pengukur suhu. Ya, kami mohon maaf terputus sambungan telepon kami dengan rekan Karnila Kandi yang melaporkan langsung di mana hari ini berlangsung tes SKD di hari kedua di kantor Badan Kepegawaian Negara Regional 4 Makassar. Di sesi pertama diikuti 100 peserta dan dimulai tepat jam 7.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dimulai dengan proses registrasi dan pengecekan suhu. Juga tadi sempat ada perbincangan yang terputus. Kami akan lanjutkan informasinya pada kesempatan berikutnya.
Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Program 3 Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami juga memberikan komentar terkait pelaksanaan seleksi CPNS yang ternyata sudah dimulai sejak hari Kamis kemarin. Komentar disampaikan oleh editor senior Pro 3, Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar, hari yang dinanti akhirnya datang juga bagi calon pegawai negeri sipil yang telah lulus verifikasi, yakni dimulainya seleksi ujian calon pegawai negeri sipil 2021. Secara keseluruhan, BKN mencatat total pelamar CPNS dan P3K 2021 sebanyak 4.542 orang lebih, yang submit mencapai 4.030.000 pelamar. Sebagian kemudian diverifikasi dan sebagian berstatus TMS atau tidak memenuhi syarat. Mereka memperebutkan 1,2 juta formasi, sebagian besar untuk guru dan pegawai pemerintah daerah. Di pusat sekitar 89.000 formasi. Kemarin seleksi CASN itu sudah mulai. Penjadi aparatur sipil negara rupanya sejak dulu sampai sekarang masih menjadi incaran. Terbukti pelamarnya jutaan orang. Hanya bedanya, pada zaman Orde Baru PNS dianggap pegawai kelas sekian karena gajinya tidak besar. Namun sekarang gajinya, tunjangannya cukup lumayan. Ada yang namanya tunkin atau tunjangan kinerja. Belum lagi kesempatan ke daerah untuk rapat atau bahkan keluar negeri. Ini adalah hal yang menjanjikan. Apalagi di saat pandemi COVID-19 ketika mendapatkan pekerjaan layak tidak mudah. Lumayanlah untuk hidup di kota. Baik itu kota besar, apalagi kota kecil. Sedangkan bila hidup di kota kecil, pasti akan berlebih. Nah, ini mereka harus bersaing untuk mendapatkan formasi tersebut. Perbedaan zaman Orde Baru dengan zaman sekarang adalah pada Orde Baru dulu, masuk PNS banyak yang menggunakan jalur kekerabatan atau pengganti pensiun. Sekarang seleksinya sangat ketat. Karena itu tidak jarang orang menawar-nawarkan menjadi calo. Dan ini harus diwaspadai. Tidak ada calo bagi tes SKD, TWK, atau TIU. Semua dengan computer assessment test. Jadi tidak mungkin calo bisa masuk di sini. Karenanya harus diwaspadai tawar-menawar dengan calo untuk memasukkan PNS. Setelah lulus PNS, maka yang paling penting kemudian juga adalah bagaimana merawat mereka agar berada dalam atmosfer yang baik. Tanpa atmosfer yang baik, maka hasil tes yang sulit ini tidak akan dapat bermanfaat banyak. Selamat, semoga menjadi abdi negara. Demikian komentar, selamat pagi. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Jepang mendonasikan 15 unit mobil ambulans bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Separuh dari jumlah ambulans yang disumbangkan tengah dalam perjalanan menuju Papua untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Informasi selengkapnya kita dapatkan dari Niar Abdul Litiloli. Niar. Ladies and gentlemen, welcome to the ceremony of ambulance donation from Japan for Papua and West Papua provinces. Pemerintah Jepang melalui Japan Asian International Fund menyumbangkan 15 unit mobil ambulans yang akan diberikan kepada masyarakat Papua dan Papua Barat. Separuh dari jumlah ambulans yaitu sebanyak 8 unit akan disiagakan untuk mendukung pelaksanaan PON dan Paparnas ke-20 di Papua. Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kenji Kanasugi dalam penyerahan simbolis yang dilakukan secara virtual menjelaskan alasan kuat mengapa pihaknya memilih Papua dan Papua Barat untuk mendapatkan donasi ambulans. Bagi pemerintah dan masyarakat Jepang, Papua dan Papua Barat memiliki nilai historis dalam sejarah bangsa Jepang. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi cerita sedikit tentang kaitan antara Provinsi Papua Barat dan Jepang. Sebetulnya di Papua dan Papua Barat ada sejarah yang kenal, yaitu daerah ini menjadi medan perang dunia kedua, tempat banyak penduduk Papua dan prajurit Jepang gugur. Dengan adanya latar belakang seperti ini, Papua dan Papua Barat merupakan daerah yang ada nilai khusus bagi negara Jepang.